Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Pasca kekalahannya dalam pertarungan menghadapi Blackbeard di Pulau Winner, sosok Trafalgar Law sepertinya akan memiliki peran baru dalam cerita One Piece. Sebelumnya, sosok Trafalgar Law mau tidak mau harus menghadapi Blackbeard dan beberapa kru bajak lautnya di Pulau Winner. Mereka sengaja mencegat Law di Pulau Winner untuk mencuri salinan rod poneglyph miliknya. Law yang terkejut mau tidak mau harus menghadapi Yonko tersebut. Meskipun sempat percaya diri dalam pertarungan tersebut, namun pada akhirnya Law harus menghadapi kekalahan karena kekuatan Blackbeard yang terlalu dahsyat. Banyak yang kemudian bertanya bagaimana nasib Law selanjutnya. Dan kemungkinan, Oda sudah mempersiapkan peran baru bagi Trafalgar Law dalam cerita One Piece yang akan datang. Lalu, bagaimana nasib Law ke depannya? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu nasib Law sekarang. Seperti yang disebutkan tadi, Trafalgar Law akhirnya berhasil dikalahkan oleh Blackbeard. Kehancuran yang Law terima akibat pertarungan tersebut benar-benar sangat luar biasa, sehingga wajar jika banyak fans yang khawatir bagaimana kemudian dia akan kembali bangkit pasca hal tersebut. Law sudah kehilangan para krunya, kapal selamnya, dan bahkan topinya. Dengan kehilangan yang sangat besar, memang rasanya tidak terhindarkan jika kemudian Law memutuskan untuk pensiun menjadi bajak laut. Karena, pada dasarnya, dia sudah kehilangan semuanya. Sulit untuk memulai kembali dari awal. Namun, ada sebuah teori menarik yang menyebutkan bahwa Law kemungkinan akan memiliki peran yang baru dalam cerita One Piece pada masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui di arc Wano kemarin bahwa Law memiliki mimpi yang baru, pasca Doflamingo berhasil dikalahkan. Mimpi baru dari Law sendiri adalah mencari arti dari nasib yang sudah ditentukan, dan arti dari di dalam sejarah yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Rocinante. Dan mimpi untuk mengetahui rahasia besar sejarah dunia tersebut sama dengan Nico Robin. Dalam pertemuan Law dan Robin di ruang bawah tanah Istana Kaido ketika menemukan sebuah poneglyph, Robin sedikit banyaknya sudah membantu Law untuk bisa memahami atau mengerti beberapa poneglyph, termasuk rod poneglyph di Wano. Mereka pun bahkan bersama-sama menemukan tempat bersemayamnya Pluton, yang ternyata tersimpan di bawah Gunung Fuji di negeri Wano. Poin yang kedua, yaitu Law gabung pasukan revolusi. Terlepas dari kekalahannya dalam menghadapi Blackbeard, Law kemungkinan akan meneruskan petualangannya untuk mencari arti dari klan D, dan sejarah dunia yang Rocinante katakan. Namun, pertanyaan besarnya kemudian bagaimana dia melakukan hal tersebut. Law sendiri jelas pada awalnya akan menolak kekalahan dan semua konsekuensi dari kekalahnya melawan Blackbeard, bahkan dia akan bersumpah membalas dendam atas hal tersebut. Namun, ketika Law berusaha untuk kembali ke medan pertempuran dan berusaha untuk mengalahkan Luffy, Blackbeard, dan Kid, ada sosok yang tidak terduga akan muncul, yaitu Sabo. Sabo kemungkinan akan memiliki peranan penting dalam cerita Law ke depannya. Dalam chapter 1086, diketahui bahwa Sabo merupakan salah satu karakter yang juga memiliki nasib yang sama seperti halnya Law. Meskipun Sabo bukan bagian dari klan D, namun dia adalah orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi bagian dari klan D. Di chapter tersebut juga Emporio Ivankov sempat menyinggung tentang kekuatan rahasia dari Eternal Youth Operation, yang mana seperti yang kalian ketahui ini adalah kekuatan paling dahsyat dari OP-OP Nomi, buah iblis yang dimiliki oleh Law. Sabo kemungkinan akan mengetahui berita kekalahan dari Law dan berusaha untuk menemukannya. Setelahnya, pasukan revolusi akan menggali lebih dalam tentang kekuatan OP-OP Nomi, dan tentunya mereka akan berpikir akan lebih baik jika kemudian Law berada di pihak mereka. Inilah yang kemudian membuat Sabo mengundang Law untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Misi Sabo dan Law sendiri adalah mencari tahu lebih banyak informasi tentang Imu Sama dan sejarah asli, baik tentang Imu Sama atau tentang dunia ini. Mereka pun berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa menolong, contohnya Nefertari, Vivi, dan Robin. Namun, mereka juga bisa mencari orang yang tahu banyak tentang operasi keabadian, yang tidak lain adalah Don Quixote Doflamingo. Poin yang ketiga, yaitu misi besar hancurkan World Government. Seperti yang kalian ketahui, Doflamingo merupakan orang yang pertama kali menyinggung tentang operasi keabadian. Law akan menjelaskan detail mengenai hal tersebut kepada Sabo dan seluruh pasukan revolusi. Sehingga, mereka pun akhirnya bisa mendapatkan petunjuk mengenai keabadian dari sosok Imu Sama. Sabo dan Law juga akan menginterogasi Doflamingo dengan menerobos ke penjara Impel Down. Doflamingo sendiri mungkin akan merasa ironis melihat bagaimana Law kembali untuk bertemu dengannya demi menggali informasi. Dan di sisi lain, Doflamingo sendiri sudah menduga jika suatu saat hal tersebut akan terjadi suatu hari nanti.
Mengapa? Doflamingo kemungkinan memiliki keinginan juga untuk melihat kejatuhan para kaum naga langit yang ada di Marygoys. Dalam momen inilah kita akan mengetahui tentang harta karun besar Marygoys yang sempat diungkapkan oleh Doflamingo. Serta, bagaimana kemudian harta karun tersebut terhubung dengan kekuatan OP-OP Nomi dan cerita dari sosok Nerona Imusama. Alur cerita kilas balik sendiri kemungkinan akan muncul, mengenai harta karun besar tersebut atau bahkan mengenai ratusan tahun lalu. Setelah berhasil melakukan hal itu, Sabo dan Law kemungkinan akan mencari sosok Vivi. Ini adalah misi yang bersifat pribadi, terutama bagi Sabo, mengingat Cobra yang meminta Sabo untuk menemukan Vivi. Dia ingin Sabo membagikan cerita tentang Lily, serta bagaimana Vivi, Luffy, Law, dan yang lain ternyata masih menjadi satu bagian keluarga yang sama yaitu klan D. Bagaimana kemudian Sabo dan Law menemukan Vivi memang masih menjadi pertanyaan, mengingat Vivi dan Wapol sedang berada di kapal Morgan. Namun, Oda mungkin sudah menyiapkan cerita untuk hal ini. Di sisi lain, Morgan pun akan mengabarkan informasi tersebut kepada Morgan agar kemudian dunia bisa tahu tentang rahasia tersebut. Selain menggunakan Morgan, ada lagi cara yang mungkin dilakukan Sabo dan Law, serta Vivi untuk menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh dunia. Mereka kemungkinan akan menggunakan Pang Records untuk menyiarkan seluruh informasi yang dimiliki agar bisa diketahui ke seluruh dunia. Sabo dan Law akan meminta Vivi untuk menyampaikan informasi tersebut, contohnya adalah fakta tentang Lily. Dan Vivi sendiri bisa jadi akan menggunakan gelar ratu yang memang saat ini secara teknis dan secara sah menjadi milik Vivi. Pengumuman oleh Vivi tersebut kemungkinan akan mengungkap rahasia dari Imusama dan juga harta karun rahasia dari Marygoys. Jadi, peran Trafalgar Law selanjutnya dalam cerita One Piece adalah menjadi bagian dari pasukan revolusi dan ikut menghancurkan world government. Bagaimana menurut kalian?